Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini Anda bisa lihat saya sedang memakai baju merah, ya. Pasti ini berita yang hot, ya. Dan saya mencoba angle yang berbeda seperti angle yang biasanya. Karena ini memang selain beritanya yang hot, juga lain dari yang lain. Walaupun ada kemiripan dengan sebuah aplikasi yang juga sedang menanti kematian atau kehidupan. Oke, yang akan saya mau bahas kali ini adalah tentang scamnya Yagol. Scamnya Yagol. Yagol ini terakhir dipromosikan oleh salah seorang leader VTube, yaitu Bapak Pendeta Effendi Laransedu. Ya, kasihan juga ini Bapak Pendeta mempromosikan aplikasi judi bola gitu ya. Bagaimana gitu ya jemaatnya ya. Ya, tetapi memang sudah hobi gitulah dari YouTube ke Yagol, CSP Main yang juga scam gitu ya. Ya, dari kubangan ke kubangan lagi. Ya, dari kubangan dosa ke kubangan dosa lagi. Ya, oke, saya mulai saja. Sekitar 3 bulan yang lalu, saya ada membahas mengenai aplikasi Yagol ini setelah diminta oleh sebagian besar Anda. Anda bisa lihat di sini, 3 bulan yang lalu, ditonton oleh 68.000 orang. Ya, saya kasih judul Yagol judi bola yang menang atau kalah dibayar. Ya, wah ternyata banyak yang nggak suka sama review saya ini ya, seperti ketika saya review VTube gitu ya. Pasti banyak yang membenci review saya. Ini kita lihat nih contohnya ya. Siapa itu? Enya Dos. Nggak tahu siapa nih Enya Dos. 2 bulan yang lalu kira-kira dia bilang apa itu? Mendingan dicari dulu data yang benar. Seakan-akan saya mereview dengan data yang tidak benar kali ya. Coba lebih digali. Seakan-akan dia lebih ngerti gitu dari saya. Kemudian Alia Sona, Yagol is the best. Yes, ya sekarang mati tapi. Kemudian Adi Channel, lah orang cair 2,5 juta gitu. Ini orang Sunda ini nah. Katanya sudah cair lah 2,5 juta. Nah ini adalah orang lagi Alvin Farel. Pak bahas VTube aja lebih cocok. Seakan-akan saya dianggap nggak cocok bahas Yagol. Pasti dia pemain Yagol, nggak suka gitu ya. Nah kemudian ada orang namanya Imuk29. Apa dia bilang? Menurut saya Bapak bisa mengulasnya dengan cara masuk ke dalamnya dulu. Nggak perlu. Saya nggak perlu mengulas soal comberan, harus nyelam ke comberannya. Saya lihat saja, saya sudah tahu itu comberan gitu ya Imuk ya. Agar lebih mengerti dalam sistemnya. Anda sudah masuk ke dalamnya juga nggak ngerti-ngerti. Uang Anda hilang nggak sekarang? Udahlah jangan suka menasehati saya. Mau juga saya yang menasehati Anda. Apalagi dia bilang, jadi lebih akurat dalam membahasnya. Kemudian Go Creator, ngeledek saya dia. Pernah jadi korban. Pernah jadi korban aplikasi judi lain ya Om? Nggak pernah, saya nggak pernah main judi. Anda kali yang sering main judi ya. Kemudian siapa itu? Galbi Katami. Alhamdulillah katanya, Yagol sangat membantu saya, sudah profit terus. Semoga Yagol panjang umur sesuai waktu yang ditentukan. Siapa yang menentukan waktunya? Ya, sekarang scam. Kemudian Kevin Tanasa. Menurut saya selama masih cuan ya sah-sah saja katanya bos. Kalau bocuan baru stop. Kapan Anda taunya cuan? Kapan Anda taunya bocuan? Toto bocuan, duit juga hilang ya, nggak bisa withdraw. Kenapa nggak coba ikutan dulu? Memangnya lo nyoba dulu terus duit hilang, terus nangis? Enggak lah. Mengajarin saya suruh coba dulu baru speak up, baru ngomong katanya. Intinya mau ngapain aja tinggal pinter-pinter kita atur strategi. Setuju? Enggak setuju. Kamu yang sorry, dungu, halu, dan idiot. Kemudian Taufik Sastra Negara bilang apa? Yang nggak percaya nggak usah nyinyir. Gue udah gabung di Yagol, cuannya oke-oke aja katanya ya. Ya makan duit bebek dungu yang dibawanya kamu ya. Dari mana judi menang atau kalah dibayar? Pakai otak coy ya. Yang nggak masuk di akal sama logika buktikan dulu baru nyinyir. Ini sudah terbukti scam ya.
Saya sudah bilang scam, nggak usah saya buktikan, tinggal tunggu waktu. Scam kan? Ya, udah rasa kan? Gua di Yagol baru 2 mingguan dilihat, nah apalah, terpotong gitu ya. Kemudian Paramita Lestari, harusnya ini ibu-ibu ini cantik nih ya, cuman komennya nggak cantik. Intinya lebih banyak yang positif, berarti lebih banyak yang udah untung, katanya ya. Maksudnya yang positif di Yagol. Abaikan aja orang yang terlalu banyak alasan. Pokoknya kita usaha dulu, kalau kalah memang itu resiko hidup. Nah inilah ya, mental maling, mental penjudi. Kemudian siapa lagi itu? Dislike-nya lebih banyak, mungkin infonya kurang masuk akal. Ya lu aja yang nggak pakai akal kali gitu ya, bukannya gue gitu. Sorry coy. Terus Crypto Channel bilang apa? Sampean cari makan dengan menjelekkan usaha orang lain. Saya nggak menjelekkan. Saya nggak pernah menjelekkan yang bagus dan nggak pernah ngebagusin yang jelek. Kalau memangnya jelek ya saya bilang jelek lah, bukan ngejelekin coy. Ya, juga termasuk judi. Ya pasti kalau judi harus dibilang jelek. Ya, yakni berharap siapa yang setuju sama sampean lalu subscribe dan dapat duit dari YouTube. Ini adalah pekerjaan orang culas. Bukan, saya orang cerdas. Anda yang culas, makan duit bebek dungu di bawah Anda. Oke, ini money game. Kemudian siapa? Sakit jiwa. Iya memang dia sakit jiwa gitu ya. Gabung dulu makanya, jangan asal bikin konten kayak orang pinter gitu ya. Ya kan namanya sakit jiwa. Nanti pas udah dapet duitnya baru dah berani nggak bilang bebek dungu. Iya sekarang bilang bebek dungu. Dari dulu juga saya bilang Anda bebek dungu. Sakit jiwa. Saya senang dah baca-baca gini ya. Apalagi kalau sudah scam gitu ya. Saya memang menunggu gitu ya. Saya nggak pernah hapus ini ya. Hidup Yagol, saya bisa kebayar hutang-hutang saya berkas break eventnya Yagol. Terima kasih Yagol, saya bangga menjadi member Yagol. Nah sekarang gimana? Mungkin dia bisa dapat uang, kan money game, ada yang bisa dapat uang, tapi lebih banyak yang kehilangan uang. Ya, terus ini Dolken mungkin ngeledek saya. Kalau udah dapat cuan pasti ikut juga. Kapan saya nggak pernah main gini kok? Ya kan? Terus Robertus Adiwibowo, tolong analisa lebih dalam Pak, namanya judi pasti ada menang atau kalah, udah banyak yang untung kok. Lah, kan sudah bilang menang atau kalah ya dibayar, pasti ya banyak yang untung ya kan, tapi yang awal-awal, yang belakangan banyak yang buntung. Kemudian, Steve Manarat, 7 hari yang lalu. Ini gue udah main 9 bulan aman-aman aja, saldoku 66 juta nggak hilang kok. Nah sekarang mungkin hilang, ya kan, mungkin sekarang hilang. Oke. Nah kemudian di grup VTube Official, nah ini kan saya sudah bilang, ini adalah aplikasi yang dipromosikan oleh Bapak Pendeta Effendi Laransendu, seorang leader VTube. Maka ini muncul di Facebook grupnya VTube Official Indonesia. Siapa itu? Rangkut Matahun. Bilang apa Rangkut? Aplikasi Pak Pendeta Effendi tamat. Oh, entah postingan siapa ini, Yagol scam, baru top up 50 juta lenyap. Uang member dibawa kabur. Aduh, siapa tuh baru top up 50 juta? Pak Effendi. Astaga. Nah, di sini di grupnya Telegram dari Yagol ada seorang official admin gitu ya. Ngomongnya official admin, tapi ntar kita lihat lah, dia bukan orangnya Yagol tapi mengklaim dirinya sebagai official admin. Dia bilang apa itu? Pengguna Yagol yang terhormat, karena platform perlu melakukan rekonsiliasi dengan bank-bank besar. Ini bukan karyawannya Yagol, tapi sok pinter nerangin rekonsiliasi. Kasih tahu saya banker juga. Saya bekas banker. Ya, apa itu rekonsiliasi? Nggak ada yang namanya rekonsiliasi. Ya kalau namanya Anda menginstruksikan bank suruh transfer, bank itu akan transfer. Terus Anda pakai payment gateway apa? Itu nggak sampai 1 menit uang masuk kok. Dari mana bisa bilang platform perlu melakukan rekonsiliasi dengan bank-bank besar? Ini kan ngarang. Kalau anak kecil boleh percaya, tapi kalau saya jangan coba ngomong gini dah. Sebelum akhir bulan. Lah, sebelum-sebelumnya kan berbulan-bulan kan sudah lewat akhir bulan. Kok nggak ada masalah baru sekarang bilang, ini kan bodoh. Bodoh penjelasannya, nggak cerdas ya. Apalagi dia bukan karyawannya Yagol, sok pinter gitu ya, menerangkan dengan versinya untuk menenangkan masyarakat. Astaga. Penarikan pengguna akan tertunda ke rekening Anda selama periode ini dan sampai di rekening Anda pada pukul 2 tanggal 1 Desember paling lambat. Dan masih ada lagi di bawahnya, nggak usah saya baca lah ya. Tapi janjinya 1 Desember 2021 paling lambat. Kan sudah beberapa hari yang lalu. Berapa? 2 hari yang lalu ya. Nggak masuk coy. Nggak masuk.
Ya, Renaldi, kamu asal cuap aja. Anda baca sendirilah ya komentar Renaldi, lucu ini. Kemudian Vanessa. Aduh, ibu-ibu cantik ini juga main judi bola itu ya. Admin juga sedang menunggu informasi dari platformnya. Nah, dia mengakui secara tidak langsung bahwa dia cuman admin di grup. Bukan orang Yagol, tapi sok pinter, ya kan? Karena kalau terjadi sebuah masalah platform, maksudnya Yagol, akan menginformasikan. Jadi selama platform belum mengeluarkan informasi, ya kita cuma bisa nunggu. Artinya Vanessa juga nggak ngerti apa-apa. Karena Yagol belum menginformasikan ke dia gitu ya. Untuk grup Telegram admin tutup chat terlebih dahulu ya, supaya tidak menyebarkan berita-berita hoax. Jadi sehabis ini sama Vanessa ditutup, orang nggak boleh komen ya. Wah, Anda baca sendiri lah, lucu gitu ya, Vanessa. Ya, kemudian Renaldi juga di sini. Apa ini Renaldi bilang? Ya, karena apa withdraw itu terlambat dalam 2 hari ini? Satu, ada isu besar-besaran dari persaingan atau barisan sakit hati. Ya mirip VTube ini alasan leader-leader VTube kalau ngomong begini, ada yang sakit hati gitu ya. Yagol bubar, Yagol scam, Yagol penipu yang membuat para member rush ngambil duit. Ya kalau aplikasi lu bener, mau diras mau diapa tetap harus dilayani gitu ya. Astaga, Anda baca sendirilah. Kemudian nomor 2, ini lucu nih, so pinter ini anak ya. Pihak Gateway Payment menghindari adanya pantauan dari OJK. Loh, kalau memang orang banyak narik ya narik, gimana dipantau sama OJK? Ini kan pinter-pinteran ngomongnya, nipu-nipunya. Nggak ada coy yang namanya Payment Gateway menghindari pantauan dari OJK. Berarti selama ini Payment Gateway melakukan pembayaran secara ilegal dong. Kenapa takut dipantau sama OJK? Kalau memang ada 10.000 penarikan, ya 10.000 harus diberikan. Kok pakai alasan Payment Gateway menghindari pantauan dari OJK? Ini cipua gitu ya. Cipua ya. Cipua lu siapa ini Renaldi, cipua banget kamu coy ya. Kalau ngomong sama anak kecil boleh lah ya, tapi jangan sama saya. Kemudian, nah ini lucu ini, siapa sih? Nggak kelihatan namanya. Sistem antri. Lah, kalau orang narik ada 1.000 ya 1.000 antrian, kalau masing-masing sepersekian detik. Cepet coy, jangan bilang alasan sistem antri, kayak lu yang bikin sistem aja. Kayak lu orang Yagol. Makanya sabar, diusahakan jangan withdraw dulu. Iya, jangan withdraw, silakan hilang gitu kan. Ya orang mau withdraw, mau 1.000 orang, 10.000, 1 juta orang, ya kalau memang sistemnya bagus ya bisa. Ya, astaga. Terus Vanessa bilang apa lagi? Dalam rekonsiliasi bank, ini adalah kasus deposit in transit. Bullshit, nggak ada yang namanya deposit in transit. Astaga, udahlah jangan cipola. Bank sedang melakukan rekonsiliasi, jadi akan menunda untuk transaksi ini. Nggak ada yang namanya rekonsiliasi terus menunda, nggak ada. Kalau saya punya akun di bank, saya mau transfer ke 1 juta orang, saya tinggal kasih instruksi, nggak ada yang namanya rekonsiliasi. Langsung selama uang saya ada, dikirim. Jangan nipu lah, jangan bohong lah. Ya, astaga, Anda bacalah. Kalau Anda orang perbankan, Anda akan ketawa mules gitu. Dengar Vanessa ini sok pinter gitu ya. Kemudian, nah ini udah kehabisan akal. Dia terangkan lagi, sabar ya teman-teman, kemungkinan normal bisa sampai 1 minggu. Kenapa bisa harus 1 minggu? Ini kan alasan dibikin lagi dan tidak masuk akal. Apa yang membuat sampai 1 minggu? Ya, sampai semua uang berhasil masuk ke rekening penarikan masing-masing. Kemudian Renaldi di sini mungkin banyak diserang. Kemudian dia bilang, banyak yang bilang ke saya, jangan sok tahu lu, cuman admin grup, bukan admin Yagol. Betul, dia bukan orang Yagol, tapi sok tahu gitu ya. Yagol aja kayak seperti VTube, manajemennya nggak pernah muncul, nggak pernah ngasih penjelasan. Tapi yang namanya Renaldi, Vanessa gitu ya, sok pinter, rekonsiliasi lah. Memang betul, kamu sok pinter Renaldi ya. Oke ya betul, memang saya hanya admin grup, bukan admin Yagol. Setidaknya saya berusaha lebih bertanggung jawab. Pret ya. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab tapi jawabannya ngaco-ngaco semua ya. Capek deh kalau ngomong sama ini. Mirip kalau di VTube orang-orang seperti Yunita Atmojo dan siapa? Wilbert Karimun begitu ya. Kemudian Renaldi memberikan komen lagi. Banyak yang bertanya, apakah Yagol menuju scam, Kak? Jawaban pertanyaan ini tentunya tergantung kalian semua. Lah, kok tergantung kalian semua? Tergantung Yagol dong.
Astaga, dikatakan di sini jika kalian masih terus-menerus melakukan withdraw, maka jawabannya iya. Lah, masa orang withdraw Yagolnya jadi scam? Jadi ini kan alasan kan, wah scam karena Anda withdraw semua sih, maka scam. Ini makanya penjelasan leader Bebek Dungu Halu dan Idiot. Maka di bawah dia bilang, tolong kerjasamanya untuk semua pengguna Yagol, jangan mudah percaya. Bukan jangan mudah percaya, udah memang scam gitu ya. Udahlah, kamu yang jangan bikin berita yang aneh-aneh. Nah kemudian, biasalah member-member yang juga konten kreator, seperti di VTube gitu ya, membuat konten-konten yang masih memberikan harapan kepada para pemain Yagol. Anda lihat di sini nih, info terbaru Yagol sedang dalam perbaikan. Loh, manajemennya aja nggak bilang, ini sok pinter gitu ya. Ini seperti VTube ya, mulai ya. Kemudian, Yagol belum scam. Kabar Yagol 1 Desember 2021 semua penarikan akan keluar gitu, landing jam 2 ya kan, seperti Renaldi bilang. Ternyata tanggal 1 Desember nggak keluar tuh ya. Bohong ini ya kan. Nah iya kan seperti VTube saya bilang, cuman menghibur member. Kemudian info Yagol terbaru, withdraw hari ini ada yang masuk, apakah scam atau lanjut? Nah ini kemarin ya, tapi dengan bangga dia bilang no scam. Alah, ini sama kayak VTube lah ya, mau mencoba menenangkan. Kemudian Yagol akan membayar besok pada tanggal 3 Desember. Ini kan saya bikin tanggal 2 ya, maksudnya hari ini. Enggak juga, percaya saya, nggak akan. Kenapa saya bilang nggak akan? Anda lihat di sini konten yang berikutnya, akan aktif sampai 15 Desember. Maksudnya apa? Maksudnya Anda dia harus nunggu gitu sampai 15 Desember gitu ya. Ini kata si Dian Project gitu ya. Ya biasa gitu ya, bikin tenang gitu Bebek Dungu supaya jangan panik ya. Nah makanya kalau Ronaldo ini kalau lagi main gitu ya, dia tuh sambil kayak meludah atau buang air yang dia minum, dia sebenarnya bilang gitu ke Yagol, pret gitu. Apa? Pret. Bohong gitu ya. Jadi terima kasih kepada Anda yang selama ini banyak membuli saya. Sekarang kalau uang Anda nyangkut ya sudah ya, silakan nangis dan salahkan Cristiano Ronaldo ini yang bilang pret ya. Oke, demikian saja bahasan dari saya, semoga mencerdaskan dan mencerahkan. Silakan menangisi nasib Anda yang uangnya tidak bisa ditarik. Saya sebenarnya prihatin, tapi karena Anda dibilangin tetap aja maunya dungu gitu ya, ya terima nasib ya. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan oleh video saya ini. Seperti biasa, terima kasih.